Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku punya sebuah kasus menarik nih. Di satu sisi, ada masyarakat Indonesia yang memiliki private jet mewah. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang masih kesulitan akses ekonomi dan kesehatan yang minim dan juga akses pendidikan yang terbatas. Kira-kira ketimpangan ini worth it nggak sih? Dan kenapa ya? Negara ini yang memiliki Pancasila sebagai pondasinya itu masih merasakan yang namanya kemiskinan dan juga ketidakadilan yang konsisten. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Rasya Kinanti Salsabila, mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, program studi Manajemen Informasi dan Komunikasi, akan membahas dan juga mengulas hasil dari makalah yang telah saya buat untuk tugas UAS mata kuliah Pancasila oleh dosen pengampu Dr. Marwan S.A.G. S.H.M. Hum M.A. dengan judul Kesejahteraan yang Berkeadilan, di mana di sini saya akan mengulas bagaimana negara ini bisa menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ini merupakan manifestasi dari cita-cita luhur bangsa kita terdahulu untuk mencapai sebuah bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Kesejahteraan sejati ini melampaui batas angka PDB, yang dimana hal ini mencakup gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta pendapatan yang layak bagi seluruh warga negara. Amanat ini secara tegas menempatkan bangsa Indonesia pada negara kesejahteraan atau welfare state. Konstitusi kita juga mewajibkan pengaturan perekonomian itu secara asas kekeluargaan dan memelihara fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. Sekarang kita akan membahas konsep keadilan sosial di Indonesia yang sering dikira sama namun ternyata berbeda, yaitu komunisme, yang sering diinterpretasikan sebagai sama rasa, sama rata. Yang ternyata hal ini memiliki dampak negatifnya, yaitu mematikan inisiatif dan juga produktivitas. Berbeda pula dengan kapitalisme yang cenderung menekankan kebebasan individu dan juga menciptakan ketimpangan yang lebih tajam. Pancasila memiliki jalan tengah yang jenius, menggunakan prinsip menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip ini diungkapkan oleh mantan Wakil Presiden Indonesia ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa hal ini bukan hanya soal pemerataan hasil secara paksa, namun juga pemerataan kesempatan dan juga akses. Negara wajib hadir dan juga berperan aktif dalam melindungi kelompok-kelompok yang rentan dan menciptakan kesempatan yang adil tanpa menghilangkan inisiatif individu serta hak kepemilikan. Namun, kesejahteraan ini akan terasa mustahil jika masih adanya ketidakadilan dan juga ketimpangan sosial. Realitas sosial ekonomi kita masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Contoh ketidakadilan paling merusak di Indonesia adalah korupsi, seperti bentuk penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, dana ini yang seharusnya membuat masyarakat itu lebih bahagia, lebih senang karena ada yang merasa pemerintah ini membantu masyarakat, tapi justru masyarakat malah semakin menderita, yang dimana uang-uang itu, dana-dana tersebut itu digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah sebetulnya sudah mengimplementasikannya melalui kebijakan pemerataan ekonomi atau KPE dengan memiliki program kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Ini merupakan wujud konkret negara dalam memberikan akses kesempatan dan juga keadilan yang merata. Oleh karena itu diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk makalah saya selanjutnya, di mana pada hal ini saya akan lebih memfokuskan untuk 3 reformasi struktural. Pertama, pemerataan wilayah dengan investasi di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Ketiga, mendorong kolaborasi ekonomi, di mana perusahaan besar menjadi kakak asuh bagi perusahaan kecil atau UMKM untuk menciptakan ekonomi bisnis yang lebih adil. Berakhirlah sudah pembedahan dan juga pembahasan isi materi dari makalah Pancasila saya ini.
Semoga materi tersebut dapat menjadi manfaat dan juga ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya, Rasya Kinti Salsabila, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.